Inspirasi hebat, selamat datang di podcast Goalspedia Project. Podcast ini bakal menginspirasi kita untuk lebih mencintai produk lokal dan juga mendukung UMKM di Indonesia nih guys. Bersama aku, Via, kita bakal bahas kenapa sih produk lokal itu gak kalah menarik daripada produk luar negeri. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita tuh kedatangan narasumber nih guys, yang kece abis, keren badai ya. Langsung saja kita kenalan dengan Bapak Yanuar lebih lanjut. Selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi. Ya, boleh perkenalan lebih lanjut dengan Bapak? Saya Yanuar Nugroho. Saya dosen di Universitas Airlangga yang saat ini ceritanya lagi dijebak ini ya untuk ya sedikit mungkin sharing tentang bagaimana terkait dengan perkembangan fashion dan juga sektor UMKM mungkin ya yang saat ini memang cukup fluktuatif yang ada di Indonesia, khususnya untuk teman-teman di Universitas Airlangga. Ya, langsung saja kita masuk ke bahasannya ya Pak. Boleh saya bertanya-tanya sedikit? Dari literatur yang kami baca, generasi Z tuh cenderung lebih memilih merek fashion dari luar, gitu. Menurut Bapak, mengapa generasi Z memiliki fashion dari luar, begitu Pak? Oke. Ini mungkin terkait dengan beberapa fenomena yang ada di Indonesia ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sempat dihebohkan dengan adanya fenomena di negara Indonesia ini, di mana memang yang namanya strata atau kelas ekonomi menengah di Indonesia itu mengalami penurunan yang luar biasa. Yang mereka tadinya di kelas ekonomi menengah menjadi terjun menjadi kelas ekonomi rendah, bahkan sampai ke kelas ekonomi rentan, yang mana itu tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nah, salah satunya adalah tentang tren FOMO mungkin ya, yang saat ini mungkin bagi generasi Z termasuk mungkin bahkan akan juga berimbas kepada generasi-generasi yang selanjutnya, dimana kalau kita bicara tentang fashion, kita bicara tentang tren, kita ngikut yang saat ini lagi menjadi digandrungi oleh teman-temannya nih. Karena mereka memiliki ketakutan kalau nanti saya tidak sesuai dengan tren yang saat ini sedang ada, khawatir nanti malah ketinggalan atau tidak dilibatkan dalam circle-nya tersebut. Atau ketika diajak ngobrol, diskusi tentang fashion atau tentang apapun, terus akhirnya merasa tidak nyambung nih. Nah, akhirnya Gen Z sekarang itu daripada memilih untuk menabung untuk hal-hal yang suatu saat bisa menjadi investasi atau hal yang lebih penting, akhirnya mereka memiliki kekhawatiran, aku takut nih kalau nanti tidak bisa terlibat dalam lingkunganku saat ini gitu. Nah, akhirnya itu mungkin menjadi salah satu faktor mengapa tren fashion khususnya yang branded dari luar negeri ya itu masih menjadi idola bagi kaum generasi Z saat ini. Mungkin itu ya. Baik, dan untuk selanjutnya, apakah mendukung produk lokal hanya soal kebanggaan nasional atau ada manfaat ekonomi yang lebih besar? Ya, tentunya begini. Fenomena tentang pendorongan lingkup ekonomi, apalagi kita bicara soal makro ya, itu sejujurnya itu akan didorong oleh yang namanya dari kita sebut sebagai GDP ya, atau Gross Domestic Bruto di situ. Nah, di mana di situ sebetulnya peran UMKM itu sangat luar biasa pentingnya, apalagi sekarang ada fenomena ya dalam tanda kutip yang sekarang lagi rame ya, PPN sekarang naik lagi. Tahun lalu naik 11% dan tahun ini menjadi 12%. Dan tidak kaget nanti tahun depan juga akan naik lagi, karena ini mengikuti dengan amanah dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, akhirnya ini juga menuntut para industri-industri khususnya di sektor UMKM itu juga jangan mau kalah nih, mereka harus juga bersaing dengan adanya tren fashion dari luar negeri. Nah, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana nanti produk yang dihasilkan, kemudian keterjangkauan, kemudian marketingnya itu juga harus sampai ke teman-teman di Gen Z saat ini. Ya, termasuk kalau boleh sedikit saya cerita, di Universitas Airlangga kami juga sangat mendukung pelaku-pelaku usaha khususnya dari lingkup mahasiswa
itu untuk terus mengembangkan usahanya ya, berwirausaha, sehingga nanti teman-teman dari mahasiswa UNER ini ketika lulus ya tidak hanya meniti karir untuk bekerja saja, tapi juga mereka juga meniti wirausahanya yang bisa starting point-nya itu dari mahasiswa. Nah, sebetulnya saya rasa fashion saat ini di Indonesia itu juga sudah banyak ya. Di era pemerintahan sebelumnya, di eranya Pak Jokowi itu beliau selalu membrandingkan merek-merek dalam negeri begitu. Kemudian kalau misalnya kita hadir di beberapa sesi seminar mungkin yang terkait dengan entrepreneur, itu tidak sedikit para narasumbernya ya, yang mereka bahkan para influencer itu pun mereka fashionnya dari atas hingga bawah itu justru dari produk-produk asli lokal loh, dari Indonesia loh, yang kemudian dampaknya kita lihat produk-produk lokal saat ini. Kalau misalnya kita lihat ya di Mall Tunjungan Plaza deh yang paling dekat di Surabaya ini, itu juga mulai banyak produk-produk yang berani mereka tampil di sana, bahkan harganya itu ya hampir seperti harganya produk-produk luar negeri ya, sehingga dengan mereka berani membuat positioning market yang setara atau sejajar dengan produk fashion dari luar negeri, ini bisa menjadi tren yang baru, yang nantinya itu Gen Z itu juga merasa pede ya, merasa yakin ketika menggunakan fashion lokal ini, juga tidak kalah bersaing dengan teman-temannya yang barangkali tadi menggunakan fashion dari brand luar negeri gitu, Mbak. Jadi untuk selanjutnya, menurut pendapat Bapak ya, bagaimana generasi Z seperti kami itu dapat menjadi influencer untuk mempromosikan UMKM yang ada di Indonesia? Dilihat dari beberapa UMKM Indonesia masih belum ada bisa berkembang karena tidak terlalu terkenal. Ya, kembali lagi ke jati dirinya para teman-teman Gen Z ini tentunya ya. Jadi apakah mereka hadir di lingkungan masyarakatnya itu apakah hanya sebatas sebagai pengikut saja kah, atau istilahnya following itu ya kalau di media sosial, ataukah mereka akan memberikan dampak yang luas kepada lingkungannya di situ ya. Barangkali kalau misalnya dia adalah sosok misalnya mampu menjadi seorang yang memang menjadi panutan oleh teman-temannya atau menjadi sandaran gitu kan oleh teman-temannya, dalam artian perkasih dalam hal kecil seperti masalah tugas kuliah lah, kemudian teman-teman ini diandalkan oleh temannya dalam hal tugas kuliah, atau masalah drama-drama percintaan sekarang mungkin ya, dimana sekarang fenomenanya katanya Gen Z itu dikit-dikit gampang depresi. Nah ini sebetulnya teman-teman Gen Z itu mampu untuk menolak adanya statement-statement atau stigma tersebut ya, dimana teman-teman itu oke, aku Gen Z, tapi aku dapat memberikan dampak positif kepada masyarakatku. Nah salah satunya tadi menjadi influencer yang kemudian berpengaruh ke lingkungannya, bahwa dengan aku menggunakan fashion produk dalam negeri yang memang saat ini itu juga sudah mulai mampu untuk menjunjung juga nih, artinya menjunjung dalam artian sudah mampu mulai mengalahkan bahkan setara dengan produk-produk dari brand dari luar negeri ya. Yang pertama nanti dia bisa ceritakan bahwa ini sektor UMKM kita ketika kita berkontribusi dalam penggunaan fashion tersebut atau pembelian fashion dalam negeri tersebut, kita mampu mendukung perekonomian masyarakat Indonesia secara lebih luas. Artinya uang yang kita keluarkan itu tidak perlu kita buang ke luar negeri begitu ya, tapi kita yang namanya sirkulasi ekonominya itu tetap ada di dalam negeri Indonesia ini. Untuk selanjutnya, bagaimana sih Pak peran UNER untuk membantu mahasiswa yang ingin berkembang di bidang UMKM, apalagi di bidang fashion itu sendiri? Ya, sebetulnya banyak ya. Jadi ini berkaca dari bagaimana tren UMKM yang ada di Indonesia. Jadi kebetulan ini negara kita termasuk, kalau dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain, itu kita rasio pengusahanya dibandingkan dengan total jumlah penduduknya itu kita yang paling rendah di Asia Tenggara ya. Kemudian dari data dari Badan Pusat Statistik per Februari 2024 kemarin itu menunjukkan bahwa lulusan dari perguruan tinggi baik itu di jenjang vokasi maupun di jenjang akademik itu masih banyak sekali yang kemudian mereka statusnya adalah sebagai pengangguran terdidik. Nah akhirnya ini menjadi tantangan
khususnya bagi Universitas Airlangga untuk kemudian mendukung ya program-program dari pemerintah. Salah satunya adalah dengan mampunya melahirkan banyak mahasiswa maupun lulusan-lulusan dari Universitas Airlangga yang kemudian mereka berwirausaha yang nantinya dapat menopang, dapat mendukung perekonomian secara nasional, kalau boleh saya sebut. Nah, di UNER sendiri dari adik-adik mahasiswa masih semester 2 atau 3 itu kita banyak sekali program dari mulai menginkubasi ide-ide bisnisnya sampai kemudian dapat ditelurkan, bahkan sampai kita bantu mulai dari model bootcamp begitu ya, bootcamp materi, kemudian mentoring, kemudian kami magangkan ke UMKM. Di sana nanti akan ada mitra-mitra magang di sana. Kemudian kita sediakan fasilitas untuk expo untuk adik-adik mahasiswa, sampai kemudian kita bahkan berikan bantuan pendanaan untuk yang tadi masih sebatas ide untuk merealisasikan ide bisnisnya, atau yang sudah punya usaha-usaha rintisan untuk kami scale up lagi usahanya. Itu melalui Direktorat Pengembangan Karir, Inkubasi Kewirausahaan dan juga alumni. Nah, setelah itu di UNER kami juga punya badan khusus yang memang menangani inkubator bisnis ya, yaitu ada di BP BRIN di Universitas Airlangga, di mana di situ yang adik-adik mahasiswa sudah level bisnisnya itu menengah atau bahkan menengah ke atas, itu akan terus di boosting gitu ya oleh dari BP BRIN di Universitas Airlangga untuk nantinya bisa lebih menjadi pengusaha yang lebih mapan lagi begitu. Jadi ini kesempatan yang luar biasa sebetulnya untuk adik-adik mahasiswa, khususnya tadi yang bidang fashion ya, yang akan kita diskusikan pagi hari ini. Itu untuk teman-teman jangan pernah takut untuk memulai usahanya, untuk juga menjadi bagian dari UMKM yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman di sini juga banyak fasilitas-fasilitas, banyak wadah yang nantinya akan didukung oleh Universitas Airlangga. Baik, pembahasan yang sangat menarik kan guys. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa UMKM di Indonesia ini itu sebenarnya sangat bagus ya. Cuman kita saja sendiri yang kurang melirik saja. Nah, sebagai mahasiswa UNER, saya sendiri bangga terhadap universitas saya karena universitas saya sudah mendukung adanya UMKM, apalagi kalau misal teman-teman yang mempunyai usaha-usaha atau UMKM tuh didukung UNER gitu. Baik, terima kasih Bapak Yanuar telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada podcast kami hari ini. Kita cukupkan dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton sampai akhir podcast kami. Kita cukupkan podcast hari ini. Bye bye guys.